menyatakan kekecewaan kami dengan Bank Mandiri dan saya memutuskan untuk tidak lagi menabung bank di Bank Mandiri. Ya, saya kecewa. Begitu banyak ya pelaku bandar-bandar judi online itu yang harus kalian blokir. Bukan masyarakat yang ingin memperjuangkan nasibnya, ingin korupsi di negara ini berantas, tapi kalian blokir rekening masyarakat. Sama dengan kalian mendukung ya para pelaku koruptor di negara ini. Saya nggak mau nabung lagi di Bank Mandiri demi Allah sampai kapanpun. Ini parah sih, kalau benar pemblokiran rekening Mas Botok, Koordinator AMPB Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, memang dilakukan atas permintaan aparat, ini sudah termasuk pembungkaman nggak sih? Hanya karena Mas Botok ini melakukan aktivitas penyampaian aspirasi ke Jakarta. Masalahnya bukan cuma satu rekening yang dibekukan. Pertanyaannya, dasar hukumnya apa? Kalau seseorang memang terbukti melakukan tindak kriminal dan rekeningnya perlu dibekukan sesuai prosedur hukum, ya silahkan diproses. Tapi kalau orang tersebut datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, lalu dana pribadi dan dana donasi yang dipakai untuk kebutuhan selama menyampaikan aspirasi ikut dibekukan, wajar kalau publik bertanya-tanya, apa kesalahannya? Apa tindak kriminal yang sudah dilakukannya? Siapa yang dirugikan? Dan apa dasar hukum pemblokirannya? Jangan sampai masyarakat justru mendapatkan kesan bahwa menyampaikan aspirasi itu sesuatu yang harus ditakuti. Kalau memang semuanya sudah sesuai hukum, ya jelaskan kepada publik secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat menebak-nebak sendiri. Dan untuk Bank Mandiri, publik juga berhak mendapatkan penjelasan. Kalau ada permintaan pemblokiran dari aparat, tentu harus ada dasar dan prosedur hukumnya. Jangan sampai nasabah cuma tahu rekeningnya tidak bisa digunakan, sementara alasannya tidak jelas. Karena satu hal yang harus dipahami, masyarakat boleh kritis, aparat boleh mengamankan aksi, tapi semuanya harus berjalan sesuai hukum. Jangan sampai tindakan yang seharusnya menjaga ketertiban justru membuat masyarakat merasa sedang dibungkam. Kalau memang tidak ada yang salah, jelaskan. Kalau memang ada dasar hukumnya, tunjukkan. Karena di era media sosial seperti sekarang, semakin sedikit transparansi, semakin banyak pertanyaan. Dan kalau masyarakat sudah bertanya bersama-sama, nah itu yang kadang bikin suasana makin panas. Lagian ya, masyarakat datang ke Jakarta itu cuma menyampaikan aspirasi. Kenapa mereka pada ketakutan? Persoalan Bank Mandiri memblokir rekening Botok semakin panas. Bank pelat merah ini rupanya ketakutan. Logo raksasa yang menempel di gedung megahnya itu dicopot. Sepertinya takut akan amukan massa jelang demo besar 27 Agustus. Senin 24 Agustus 2026. Tulisan raksasa Mandiri mendadak raib dari fasad gedung Bank Mandiri di Jalan NH Tamrin, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Padahal Minggu 23 Agustus, logo putih itu masih gagah bertengger di kanan atas fasad tepat di bawah atap. Belum sempat publik bertanya kenapa dicopot, video pekerja sedang menurunkan logo itu sudah beredar luas di media sosial. Dengan caption kira-kira, tiba-tiba banget logo Mandirinya dihilangin. Nah, IDN Times kemudian melakukan pantauan langsung dan mengkonfirmasi video tersebut. Seorang pekerja di sekitar gedung yang enggan disebut namanya mengatakan tidak tahu persis kapan logo itu diturunkan, tetapi yakin sehari sebelumnya tulisan itu masih ada. Nah, disinilah ceritanya pencopotan logo terjadi ketika Bank Mandiri sedang disorot habis-habisan akibat pemblokiran rekening Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Rekening tersebut berisi sekitar 80,9 juta gabungan uang pribadi dan donasi publik. Uang itu digunakan untuk kebutuhan operasional aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Rekening diblokir ketika aksi berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026. Bank Mandiri sudah meminta maaf melalui Corporate Secretary Adhika Pista. Bank menyatakan pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum sesuai prosedur.
sekaligus menegaskan komitmen terhadap GCG dan kepatuhan. Masalahnya, publik tidak sedang berada dalam suasana hati membaca buku pedoman GCG. Ketika logo raksasa tiba-tiba dicopot 3 hari menjelang demo besar 27 Agustus, warganet langsung menyusun teori jangan-jangan Bank Mandiri sedang latihan bermain petak umpet. Kalau memang pencopotan dilakukan untuk menghindari amukan massa, strateginya ini sungguh luar biasa. Bank sebesar itu ternyata menemukan teknologi pengamanan terbaru, bukan memasang pagar lebih tinggi tetapi menghilangkan papan nama. Padahal mencopot logo gedung tinggi bukan pekerjaan mencabut kalender. Perlu tenaga ahli, alat seperti kren, gondola atau lift. Lift eksternal biayanya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung ukuran, material dan kerumitannya. Kalian bayangkan kalau benar hanya untuk menghindari sasaran massa, logo seharga mahal dicopot supaya tidak dikenali. Ini bukan lagi corporate branding, ini sudah masuk corporate survival mode. Namun, belum ada pernyataan resmi Bank Mandiri menyebut pencopotan logo tersebut berkaitan dengan demo 27 Agustus. Dugaan bahwa Bank Mandiri sedang ketakutan masih sebatas spekulasi publik. Yang pasti, pencopotan itu terjadi tepat ketika seruan boikot sedang ramai. Sebagian netizen menganggapnya sebagai tanda bank sedang bersembunyi dari sorotan. Nah, gedung di Tamrin Kebon Siri ini bukan kantor pusat utama Bank Mandiri. Kantor pusat sudah berada di Menara Mandiri, Jalan Jenderal Sudirman, setelah Plaza Mandiri di Gatot Subroto menjadi Wisma Danantara. Gedung Kebon Siri merupakan salah satu lokasi operasional garis miring cabang, termasuk Commercial Banking Center Jakarta Tamrin. Mungkin logonya memang dicopot karena alasan teknis, mungkin renovasi, mungkin perawatan, mungkin ganti desain, tetapi timingnya sungguh ajaib. Sebab di tengah isu rekening 80 juta milik Botok yang diboikot, seruan boikot dan demo 27 Agustus yang paling cepat mundur justru logonya. Bank Mandiri boleh bilang tidak takut, namun logonya sudah lebih dulu turun dari panggung. Ini kalau bukan kebetulan berarti logonya punya insting politik luar biasa. Lagi rame nih ya mengenai rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Mas Botok yang diblokir itu loh. Kata Bank Mandiri, pemblokiran atas permintaan aparat penegak hukum. Aparat manakah yang dimaksud? Karena PPATK udah menyatakan bukan mereka yang meminta pemblokiran. Bahkan Polda Metro Jaya pun sudah membantahnya. Polda hanya meminta penundaan transaksi, bukan pemblokiran. Nah, terus siapa dong APHI yang dimaksud? Dasar hukum pemblokirannya apa? Ini tentunya menjadi presiden buruk untuk Bank Mandiri. Nah, untuk mengembalikan citra reputasi, maka Bank Mandiri harus bicara jujur ke publik. Jelasin siapa APH yang dimaksud. Oh iya, gue juga mau jelasin nih, adanya narasi kalau gue tuh anti RUU perampasan aset. Gini ya, dari dulu tuh gue konsisten loh mendukung RUU perampasan aset. Bahkan gue bersama teman-teman dari berbagai elemen masyarakat yang pertama kali turun aksi di DPR RI. Tepatnya 11 Mei 2023. Jadi RUU harus disahkan. Tapi ingat, tetap jaga kondusivitas. Berpikir dengan akal sehat. Jangan mudah terprovokasi. Karena apapun itu, pada akhirnya rakyat juga yang jadi korban. Gue sangat yakin ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi kondisi ini untuk kepentingan politiknya. Ingat loh, ada yang berambisi pengen jadiin anaknya RI 1. Makanya gue tuh kurang setuju kalau aksi 27 Agustus langsung digas sekarang. Kenapa? Ya karena DPR kan sekarang tuh sedang membahas RUU perampasan aset. Bahkan Ketua Komisi 3
DPR Habibur Rahman aja udah menyatakan RUU perampasan aset targetnya akan disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama 2 kali masa sidang. Komisi 3 juga mengatakan akan memperbanyak RDPU untuk memenuhi prinsip partisipasi bermakna. Jadi menurut gua alangkah bijaknya kalau kita tuh memberikan kesempatan dulu kepada DPR. Ingat loh, dalam hal ini bukan berarti kita mundur, bukan berarti kita menyerah, bukan juga kita berhenti mengawal. Kita tetap mengawal RUU perampasan aset, tapi tunggu mereka membuktikan janjinya. Kalau DPR menepati, kita apresiasi. Kalau meleset, yuk sama-sama kita gas. Ingat, perjuangan itu harus pakai akal sehat. Bank Mandiri ngaco dan norak. Pemblokiran rekening koordinator aksi dari Pati oleh Bank Mandiri bukan sekedar keliruan teknis, melainkan presiden buruk yang merusak fondasi kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Anda boleh tidak setuju dengan aksi dari warga Pati, tapi menghalalkan segala cara dengan menyalahgunakan wewenang, menjerumuskan negeri ini ke hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang mengklaim berwenang, itu yang dimenangkan, bukan yang benar secara hukum. Sebagai bagian dari Himbara, Mandiri seharusnya menjadi benteng utama dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan dana nasabah berdasarkan kepatuhan hukum yang ketat, bukan justru menjadi lembaga yang begitu mudah diintervensi. Tindakan membekukan hak finansial seseorang tanpa dasar status hukum yang sah, tanpa penetapan tersangka, atau perintah pengadilan yang transparan merupakan pelanggaran nyata terhadap regulasi perbankan. Permintaan maaf dari Mandiri sama sekali tidak cukup. Masalah mendasarnya terletak pada rapuhnya sistem internal dan lemahnya independensi bank yang dengan gampang tunduk pada tekanan. Jika sebuah bank plat merah bisa dengan mudah mengangkangi aturan demi menuruti kehendak eksternal, lantas di mana jaminan perlindungan bagi hak-hak nasabah? Kondisi ini membuka potensi kasus-kasus lain yang amat berbahaya. Bagaimana dengan kasus-kasus lain yang tidak tersorot oleh media? Berapa banyak rekening warga yang mungkin telah dilumpuhkan hanya berdasarkan permintaan aparat tanpa legalitas yang jelas? Praktek semena-mena seperti ini tidak hanya menciderai kepastian hukum, tetapi juga membuka celah lebar bagi penyalahgunaan wewenang dan ajang pemerasan. Masyarakat menyimpan uang di bank atas dasar rasa aman, bukan untuk disandra oleh ketakutan akan intervensi sewenang-wenang. Jika Mandiri tidak segera merombak total sistem proteksinya dari campur tangan luar, maka publik berhak bertanya, masih layakkah institusi ini, Bank Mandiri ini, dipercaya mengelola dana rakyat?